Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani bulan Ramadan ini. Marilah kita bersama-sama merenung dan memperdalam makna beribadah dalam bulan yang penuh berkah ini. Para pemirsa, ada 4 tipologi orang dalam mengisi bulan Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang sama sekali tidak mau berpuasa. Bagi orang yang masuk tipologi pertama ini, ia menganggap bahwa Ramadan adalah bulan penghalang orang untuk lebih produktif. Ia memandang Ramadan sebagai bulan yang merugikan dirinya. Ia tidak gembira dengan Ramadan, namun sebaliknya justru ia mencela. Sehingga ia tidak melakukan puasa Ramadan. Bahkan ia terang-terangan menampakkan tidak puasanya kepada orang lain. Ia tidak menghormati orang lain yang sedang berpuasa dengan cara makan dan minum dengan sengaja di depan orang yang puasa. Padahal kalau ditanya, Mbak atau Mas, jenengan agamanya apa? Mereka menjawab, agama saya Islam. Nah, berikutnya tipologi yang kedua adalah orang yang puasa namun puasanya terpaksa atau tidak ikhlas, karena ia masih menganggap bahwa Ramadan itu adalah bulan lapar dan dahaga. Puasanya tipe orang yang kedua ini hanya sekedar untuk berpartisipasi saja, atau puasanya pura-pura. Puasanya hanya sekedar menutupi rasa malunya, karena jika orang lain tahu ia tidak berpuasa, maka ia akan malu dan merasa tidak enak. Apalagi ia mengaku beragama Islam, masa tidak puasa? Tentu malu kan? Nah, maka puasanya tipe orang ini seperti yang digambarkan di dalam hadis Rasulullah, hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Para pemirsa, selanjutnya tipologi yang ketiga adalah orang yang puasa dengan senang hati, namun puasanya bukan diniatkan untuk ibadah karena Allah. Puasanya karena terbawa suasana lingkungan, dan ia menganggap bahwa Ramadan adalah bulan kuliner tahunan. Bulan Ramadan hanya ia manfaatkan untuk memuaskan kebutuhan domestik dan keuntungan materi saja. Sehingga jika bulan Ramadan datang, ia tetap gembira dan mengisinya dengan puasa. Namun gembiranya bukan karena bulan ini bulan penuh rahmat dan ampunan, tapi gembiranya karena ia akan mendapatkan keuntungan secara materi dari ramainya bulan Ramadan. Misalnya ia memiliki usaha pakaian, menjual pakaian, ia sangat senang, sangat gembira dengan adanya bulan Ramadan, karena banyak orang yang membeli pakaian untuk menyambut Idul Fitri. Atau mungkin ia mempunyai usaha kuliner, ia akan senang dengan adanya bulan Ramadan. Dengan adanya bulan Ramadan,
kulinernya akan laris karena banyak orang yang mencari takjil pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ia manfaatkan untuk mengambil keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, tipologi yang keempat yaitu orang yang puasa dengan gembira dan ikhlas karena Allah semata. Orang yang masuk tipe keempat ini akan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ia bukan hanya puasa saja, namun ia juga tidak melewatkan amalan-amalan sunnah yang ada di dalamnya, seperti sholat tarawih, qiyamul lail, sodakoh, tadarus, tadabbur Al-Quran, dan lain-lainnya. Orang yang masuk tipe ini akan menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk mendapatkan derajat ketakwaan. Ia akan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki diri atau taubatan nasuha, dan juga mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Sehingga Ramadan bukan hanya menjadikan ia soleh secara individual, namun juga menjadikan soleh secara sosial. Tipe yang keempat inilah yang beruntung. Nah, dari uraian tersebut, dari 4 tipologi ini, kita dapat mengetahui termasuk tipologi yang manakah kita. Mudah-mudahan kita termasuk tipologi yang keempat. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas dalam menjalankan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga kita termasuk orang-orang solih dan beruntung di bulan yang istimewa ini, bukan sebaliknya orang yang merugi. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.